Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai pengiring kita itu orang Islam itu kan salah satunya doa-doa kita itu mohonnya sih dikabulkan sama Allah ya. Betul. Tetapi ada beberapa ayat yang harus diperhatikan dalam memohon kepada Allah Ta'ala selain adab ya. Oke, ada ayat-ayat itu umpamanya, kalau umpamanya banyak teman-teman dakwah itu mencitir hanya cuma ud'uni astajib lakum. Betul. Mohon dan minta kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah ya, kata Allah. Penggalan ayat ini itu tidak bisa dipergunakan menjadi sepertinya orang yang berdakwah atau orang berbicara bahwa mintalah pada Allah akan dikabulkan, itu tidak bisa seperti itu. Karena ayat ini di belakangnya ada ayat berikutnya. Jadi ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi kita harus memahami, jangan dipenggal kalau memang itu bersambungan. Jadi ayat yang setelah mohonlah mintalah kepadaku akan aku kabulkan, itu ayat berikutnya itu apa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi kalimat belakang inilah yang nanti akan menjadikan seseorang berdoa itu akan dikabulkan atau tidak oleh Allah Ta'ala. Jadi harus diperhatikan. Berarti jika seseorang itu sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala, ya sombong dalam menyembah kepada Allah, ini berarti ini orang Islam ini. Oh iya. Nah, ini orang Islam istilahnya. Jadi sombong yaitu dia merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih pandai, lebih ngerti, lebih macam-macam, itu sombong. Termasuk sholatnya merasa lebih daripada teman-temannya, saudaranya, atau sedekahnya lebih hebat daripada ini. Tidak bisa, itu sombong. Nah, kalau udah sombong, itu sudah diceritakan dalam ayat tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka besoknya. Lah, kalau udah besok itu masuk ke dalam neraka, gimana dia mau berdoa di dunia? Kan nggak mungkin dia akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu harus diperhatikan. Jadi seorang yang berdoa itu tidak asal-asalan. Jadi tidak terus asal, oh nanti kalau tidak dikabulkan di dunia, nanti di surga dikabulkan. Gimana caranya dikabulkan di surga? Oh, gitu, ya. Apakah yakin dia masuk surga? Kan begitu. Janganlah seperti itu ya. Wong perilaku aja udah gak karu-karuan mau yakin bahwa dia masuk surga. Jangan seperti itu ya. Orang yang mau masuk surga itu karena rahmat Allah ya, karena ridha Allah. Jadi harus hati-hati membicarakan tentang masalah itu. Nah, kecuali kalau membicarakan tentang di surga itu apa aja, orangnya bagaimana, boleh aja ya. Tapi kalau jangan terus, kalau nggak dikabulkan di dunia nanti dikabulkan di surga. Lah, kan berarti yakin orang itu masuk surga kan gitu. Tidak boleh. Itu syirik itu, walaupun seperti itu syirik tetap tidak bisa. Jadi tidak boleh menjadi keyakinan bahwa setiap orang bisa masuk surga, itu tidak bisa ya. Nah, doa yang lain itu bisa diambil dari salah satu ayat lagi. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini menceritakan dan Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi dia mengerjakan. Nah, di titik ini baru ini kelihatan bahwa hanya orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, beriman itu yang bagaimana? Ya jelas jangan melakukan perbuatan syirik, musyrik dan sebagainya. Jangan mengandalkan bahwa dengan amalan ini bisa doanya dikabulkan. Lah, itu kan sudah mendekati ke arah musyrik sebenarnya. Enggak bisa mendekati ke arah musyrik, mendekati syirik dan sebagainya. Jangan. Jadi kalau kita itu kita mengenal Ar-Razzaq ya, yang maha memberi rezeki. Nah, kalau yang maha memberi rezeki itu berarti dari Allah. Makanya yang kita pergunakan adalah ayat tadi, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, bahwa
dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Beriman, dia tidak melakukan syirik, tidak melakukan musyrik. Syirik itu yang gimana? Wah, macam-macam itu ya. Syirik itu ya menyekutukan Tuhan, ya menduakan Tuhan, menduakan Allah, itu tidak boleh. Menduakan itu gimana? Seperti orang itu, atau seperti makhluk, atau seperti benda itu Tuhan. Seperti benda itu Tuhan, patung, minta-minta, nah, seperti itu syirik. Kemudian seperti umpamanya kamu merasa bahwa dirimu itu mampu bisa membangun gedung, bisa membangun jalan, bisa menjadikan orang itu bahagia, bisa menjadikan orang itu gajinya tinggi, naik dan sebagainya, bisa menjadikan jabatan orang naik. Nah itu kamu main-main bahwa dirimu Tuhan. Nah itu nggak akan mungkin doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang jelas malah masuk neraka dalam keadaan kekal. Jadi harus pahami ya. Jadi bagaimana kita berdoa di ayat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 18 menceritakan bahwa seseorang kalau minta sekarang atau minta dunia akan diberi oleh Allah Ta'ala yang dikehendaki dan orang yang dikehendaki. Jadi bagaimana caranya itu hanya Allah. Istilahnya orang yang dikehendaki ya orang yang dipilih. Dipilih mau diberi atau tidak itu Allah. Ya. Kemudian apa yang diinginkan itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala, juga dipilih oleh Allah Ta'ala apa yang dikehendaki dari orang tersebut. Mintanya apa namanya. Kemudian apa di ayat tersebut di Al-Isra ayat 18 bahwa nantinya pada saat di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terusir. Nah, di sini harus ketahui bahwa seseorang minta dunia itu sebenarnya nanti di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Harus difahami seperti itu. Jadi bagi orang yang memahami ayat ini dia akan hati-hati meminta kepada Allah Ta'ala. Dan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah apa? Akhirat. Jadi nggak ada dunia. Kalau kamu minta, kan bekerja itu dunia, iya. Tapi kan pertanyaannya, pernyataan dan pertanyaannya begini. Itu kan anjuran dari Allah Ta'ala agar seorang manusia itu berikhtiar. Oh, jelas itu ya, jelas. Faidah kutiyati sholatu fa'antasiru fil'at wa'ba'tagu min fadlillah, itu jelas. Jadi setelah kita tunaikan sholat, bertebalah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Berarti kita itu diminta oleh Allah Ta'ala berikhtiar, mencari rizki. Makanya kalau ada orang dia dalam bekerja, dia bilang, kenapa kamu bekerja? Saya menghidupi anak istriku. Ya itu bukan lillahi ta'ala namanya. Dia baru tanggung jawab aja karena dia punya istri sama anak. Kalau dia lillahi ta'ala, kenapa kamu bekerja? Saya disuruh oleh Allah Ta'ala bekerja setelah saya sholat. Nah itu jelas. Itu jelas, jawaban itu jelas, walaupun itu tekstual ilmu. Betul. Ya, tetapi itu dalam hati ngerti bahwa kita itu bekerja itu karena Allah sebenarnya. Nah, kalau kita sudah ikhtiar, nanti Allah akan mengatur. Nah, kalau udah mengatur itu kan sudah jelas. Kenapa ada orang meminta rizki yang banyak padahal dia kerjaan belum tentu beres, lah kan lucu jadinya. Nah, makanya ada banyak orang-orang yang menyuruh atau mengajari orang itu hartanya banyak, tapi yang disuruh itu ikhtiar, bukan harta banyak. Yang disuruh itu ikhtiar. Mana ada harta banyak dari surat Al-Jumu'ah tadi? Nggak ada. Nggak ada. Malah di dalam Quran juga disediakan dalam surat Al-Jumu'ah itu juga sendiri ya. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, itu dijelaskan, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Ingat kepada Allah di sebagian saudara-saudara kita dengan zikrullah boleh, tapi ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah itu bahwa kita melakukan semua aktivitas sehari-hari itu berdasarkan lillahi ta'ala, berdasarkan dasar-dasar dari syariat Islam. Lillahi ta'ala jelas. Kamu tanyain, kamu punya istri, kenapa kamu nikah? Pengen punya anak. Lah kan pengen punya anak. Iya, ya. Kenapa kamu nikah? Saya melengkapi sunnah Rasulullah. Kan beda. Bagaimana kalau kamu itu dikasih anak? Saya ingin doa pada Allah Ta'ala agar diberi anak-anak yang soleh dan soleha. Loh, kan ada jawaban. Memang pengen punya anak itu dunia, tapi tetap dijawab agar soleh dan soleha. Kan seperti itu, jawaban itu seperti itu.
Jadi dalam mencari rezeki dan kamu bagaimana kamu itu berikhtiar, ya saya berikhtiar karena di kewajiban saya sebagai seorang muslim. Karena disuruh oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kamu mencari rezeki yang halal, yang thayyib, insya Allah kan gitu. Nah disitulah sebenarnya doa itu tidak sembarangan berdoa, yang tidak asal-asalan. Kemudian kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala di dunia, ya nanti akan dikabulkan di surga. Nah, itu ada pertanyaan lain. Emang kamu yakin masuk surga? Berat. Kalau dia yakin, berarti dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia sudah syirik terhadap dirinya sendiri. Nggak boleh seperti itu. Sudah dijelaskan, orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah, karena ridha Allah Ta'ala. Jadi belum tentu dari sholatnya, belum tentu. Dari mana rahmat Allah? Dari mana rahmat Allah itu? Ya insya Allah pasti dari ketakwaannya orang tersebut kepada Allah Ta'ala. Berarti bukan dari satu sisi tok, sholat tok. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus difahami. Bagaimana doa itu dikabulkan Allah? Satu yang saya mohonkan, jangan minta dunia. Kalaupun minta dunia, harus ada akhir dari doa tersebut bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau minta anak yang soleh dan solehah, nah kalau udah minta anak soleh dan solehah dikasih oleh Allah Ta'ala anak, berarti harus dididik menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada analogi seseorang membawa senjata tajam atau senjata api untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang dan lain-lain. Nah, kalau doa itu sebagai senjatanya orang mukmin, apakah doa ini juga sebagai andalan untuk mencapai suatu tujuan, Ustaz? Iya, benar. Pertanyaannya begini, tujuannya Haji C apa? Tujuannya Haji C untuk dunia. Ya, selesai sudah. Lah, kebanyakan orang itu memang doa itu senjata orang Islam, orang Muslim, ya. Nah, di situ harus pahami. Untuk apa sekarang doanya? Kalau doa itu sebagai senjata, maksudnya apa? Nah, inilah makanya orang hidup di dunia itu tujuannya bukan kaya, bukan punya istri lebih dari satu, bukan itu tujuannya. Tujuan orang hidup di dunia itu adalah satu, takwa kepada Allah Ta'ala. Itulah tujuannya yang nanti insya Allah masuk surga. Nah, kalau sekarang itu tujuannya itu masuk surga, pertanyaan saya, emang butuh kaya itu? Saya tanya coba, apa yang mau dibutuhkan coba? Untuk masuk surga apa? Haji dari mulai akhir balik sampai sekarang, tung dari akhir balik sampai sekarang. Satu umpamanya, dosanya itu bisa dihitung nggak? Kan nggak bisa saking banyaknya. Nah, apa alat itu? Salah satu alatnya itu adalah mohon ampun terus menerus. Doa itu ya? Doa itu aja, itu kan alat untuk masuk surga. Kan gitu. Yang kedua apa? Bersyukur atas nikmat. Loh, kok bersyukur atas nikmat? Oke lah, kita hitung hari ini atau kemarin atau seminggu. Pertanyaan saya, Haji C, tung, kamu itu sholat paling kan 5 menit. Sehari berapa sih? 25 menit. Sekarang satu hari itu 24 jam. 24 jam dengan tidurnya. Pertanyaan saya ya, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, itu satu, dilindungi Allah, bisa bernapas, bisa buang air kecil, bisa BAB, bisa ganti baju, tangan nggak lumpuh, kaki nggak semper, kan begitu. Ini berapa jam nikmat dan karunia Allah yang diberikan ke Haji J, ke kamu tuh? Itu pertanyaan saya, emang pernah itu disyukuri? Pertanyaan ringan. Kalau nggak disyukuri, itu namanya apa? Kufur. Kalau kufur masuk ke ayat yang walain kafartum inna adabi lasadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Hitung aja satu hari kemarin, seminggu itu tekor kalau nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tekor. Besok kalau di yaumul hisab, tekor namanya. Nah, kalau nggak melakukan syirik musyrik, ya tekor, ya masuk neraka dulu, wong kufurnya banyak. Makanya belum lagi
bicara ngawur aja, udah tekor nggak syukur, bicara ngawur, tekor lagi bertambah. Pikiran suuzon aja, tekor lagi. Dengerin omongan nggak digubris lah, tekor banyak. Apa? Mau minta apa? Mau minta kaya? Tujuannya itu mau kemana? Kalau tujuannya akhirat, ya itu dilengkapi. Mohon ampun terus menerus. Sepanjang hari itu kan kita saat subuh ke zuhur, kita mohon ampun atas dosa yang dilakukan dari subuh sampai zuhur. Nah, sholat asar juga dari zuhur ke asar. Benar. Apakah demikian, Ustaz? Iya. Memang ada istilahnya itu dijaga, dosa-dosa kecil itu diampuni pada saat habis subuh ke zuhur ke asar. Iya, iya. Tapi dosa yang mana? Yang kecil yang mana? Yang besar yang mana? Kalau tidak bersyukur itu sudah jelas sekali disiksa oleh Allah Ta'ala. Dosa yang mana? Kecil itu paling ya bau-bau tidak enak terus mau ngomong, ah bau ini tidak enak nih makanan, bolehlah itu kecil, kan gitu. Dosa juga itu Pak Ustaz? Emang kalau makanan dicaci emang boleh? Nah di titik itulah kita harus hati-hati. Kalau kita menginginkan doa-doa kita dikabulkan, doalah yang mohon ampunan, doalah yang bersyukur, doalah agar dosa-dosa orang tua kita, kedua orang tua kita, kedua kakek nenek kita diampuni. Nah, itu yang baik malah. Nah, itu malah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kan seperti itu, bersyukur atas nikmat. Nah, itu bersyukur itu ya doa rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, itu malah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, doa yang seperti itulah yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan tulus ya. Tulus itu tahu bahwa orang tua kita itu sering melakukan kesalahan. Itu ngerti bahwa ini sulit untuk nanti diampuni. Doakan, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukan bahwa kita berdoa yakin dikabulkan. Nanti dulu. Wong iman kita itu nggak tahu, tapi tahu bahwa orang tua saya salahnya di sini. Didoakan agar diampuni. Kakek nenek saya salahnya di sini. Ngerti. Sehingga didoakan itu diampuni. Dan aslinya pada waktu kita itu mendoakan mereka, mendoakan orang lain, itu sebenarnya kembali pada diri kita. Dan kan jadi kita jadi alhamdulillah jadi berlipat-lipat. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Doa-doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala harus tahu. Kalau juga amal-amalan, coba yang ngajarin amalan, memang dia dikabulkan amalannya sama Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Doa mohon di perlindungan, iya karena dia masih muda dan dia dari dulu itu hormat sama bapaknya, ya pasti dia belum dikasih sakit oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tersinggung, ya ditunggu aja nanti umur 50 ke atas, kan begitu. Kalau orangnya tersinggungan, dilihat aja. Kalau dia emosional tapi marah, sering kok dia sesek, insya Allah itu. Cuma belum ada dia ngomong bahwa saya sesek mamanya. Kan nggak pernah, jadi nggak ngerti walaupun dia itu ahli dalam agama, tapi kalau dia masih punya ya tetap coba dua minta ampun kepada Allah, belum tentu minta ampunnya di mana dia juga tidak tahu, padahal dia tahu bahwa dia itu orangnya gampang tersinggung, kan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami, bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mintalah akhirat, yaitu salah satunya minta mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa yang dikerjakan kita sejak akhir balik hingga saat ini, yang selalu melanggar Quran. Melanggar Quran kan isinya jelas, dan juga belum bisa mengerjakan sunnah Rasulullah. Nah, itu mohon ampun di situ terus menerus setiap saatnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, mohon ampun di titik itu terus menerus. Kemudian bersyukur atas nikmat, diambillah bersyukur yang dulu itu belum pernah kita itu lakukan. Bersyukur atas nikmat Allah, karena kita mau mengejar la in syakartum la azidanakum. Bersyukur atas nikmat, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberiku karunia dan nikmat yang tidak bisa kami hitung, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, karunia dan nikmat yang Kau berikan pada diriku sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini yang tidak bisa kami hitung. Aku di kandungan ibuku dengan sempurna, tidak Engkau cacatkan. Kau izinkan lahir di dunia, tidak Engkau cacatkan dan disusui oleh ibuku, diberikan pelajaran oleh kedua orang tuaku. Akhirnya seperti itu yang dulu belum pernah aku
syukuri aku bersyukur atas semua karunia dan nikmat-Mu ya Allah. Sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Kan begitu doa-doa itu. Bukan ya Allah beri aku istana seperti Nabi Sulaiman. Lah itu kan nabi. Lah emang kamu nabi. Nah, ayolah kita berdoa khususnya di akhirat. Khususnya di akhirat. Tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya akhirat. Semua yang dikasih oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah, bukan kita minta, yang dikasih oleh Allah Ta'ala itu adalah ujian bagi kita untuk dipergunakan agar lebih menuju ke arah akhirat. Tapi rata-rata manusia lupa, kalau dikasih lupa dia. Nah, harus pahami bahwa doa kita mohonnya hanya untuk akhirat, mohon ampun, bersyukur, mohon ampun, bersyukur. Nanti kalau udah mohon ampun dan bersyukur itu, kehidupan kita ditata, semua akan ditata, termasuk hidayah-hidayah mau diberikan kepada kita itu ya dari mohon ampunnya kita, bersyukurnya kita, baru nanti ditata hidayah diberikan itu apa, petunjuknya itu apa, sehingga kita lebih sujud kepada Allah Ta'ala, lebih bertakwa pada Allah Ta'ala, seperti itu. Kalau kamu nggak pernah mohon ampun sifat-sifatmu sendiri, ya kamu nggak ngerti. Dan kalau kamu mohon ampun sudah, tapi kamu sendiri itu masih gaya, masih petentang, dia kan percuma kamu dianggap munafik sama Allah Ta'ala, kan begitu. Nah inilah harus mohon ampun itu, doa itu boleh kita lantunkan, tetapi juga kita harus ada perubahan. Sama seperti ya Allah, aku mohon berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib, dan insya Allah berkah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kau berikan pada diriku ya Allah, insya Allah bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu, amin. Tapi kamu nggak bekerja, di rumah aja, di kamar aja, kan percuma. Lah kamu berdoa tipe apa ya nanti waktu itu? Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku istri yang solehah, yang bisa hormat kepada diriku, bisa menjaga kehormatanku, bisa menjaga hartaku. Tapi di rumah terus. Lah dari mana dia dapat? Kan harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu tadi. Setelah kita sholat, bertebaran bunga bumi untuk mencari karunia Allah. Lah itu ikhtiar salah satunya. Kan sama itu untuk apapun bisa, insya Allah. Nah disinilah harus mengetahui. Jangan berdoa minta dunia, udah nggak usah. Mohonlah mintalah kepada Allah Ta'ala tentang akhirat, yaitu mohon ampun, bersyukur, udah. Muji Allah. Waktu kosong mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita banyak salah, kita banyak dosa, itu lebih baik daripada orang-orang yang merasa dirinya tidak pernah bersalah dan yakin dirinya masuk surga. Kalau nggak dikabulkan di dunia, nanti doa kita akan dikabulkan, doa kita akan dikabulkan di surga. Lah dari mana seperti itu? Nah ini harus difahami, sehingga kita tidak boleh seperti itu. Pasti itu milik Allah, kita itu belum tentu pasti. Walaupun Allah itu menitipkan iman yang kuat pada kita, tidak ada yang pasti. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kepada diri saya khususnya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.